Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa fudhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, barakah daripada Ramadan yang dikatakan ibadah sunnah di bulan Ramadan menjadi pahala dapat wajib. Yang dikatakan di bulan Ramadan ada ibadah yang dilaksanakan di malam hari, yaitu salat tarawih, yang dimana di bulan Ramadan yang dikatakan amal itu berlipat-lipat. Kenapa? Karena mutlak yang dikatakan satu pekerjaan yang lebih, ya ini barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-fakir hormati setiwan mataan Allah betuli hati, mudah-mudahan panjang umur serta afiah, dimudahkan urusan abil khusus Ramadan, mudah-mudahan dikabul hajat serta afiah, panjang umur serta afiahkan badan terutama, dan antum-antum semua mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada ini ngaji kitab Sulamut Taufik karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan antum disafiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Sulamut Taufik, yaitu tangga untuk kita mendapatkan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang mana kitab ini terjemah. Yang Al-Fakir baca ini kitab terjemah Sulamut Taufik, yang mana dikatakan musannif Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu an bitahqiq, ya, ala tahqiq, dengan ditahqiq dengan sebenar-benar cara. Jadi nggak ada lagi di dalam faham yang kita fahamkan untuk diri kita ini menuju kepada taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala itu keraguan. Ya, ala tahqiq dikatakan bahwasanya ya wasamaituhu sulamat taufiqi ila mahabbatillahi ala tahqiq. Aku namai kitab ini dengan Sulamut Taufik, yang artinya tangga pertolongan untuk mencintai Allah, ya, dengan sebenar-benarnya. Tangga, jadi apa? Tangga itu tingkatan, ya, tingkatan. Atau diartikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kitab Sulamut Taufik terjemah ini syarah Syekh Nawawi Banten. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah Syekh Nawawi Al-Bantani al-Musannif Al-Imam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhum. Amin Allahumma amin. Faslun yajibu ala kafatil mukallafina dukhulu fi dinil Islam
wa thubutu fihi ala dawami wal tizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Ya, setiap orang yang telah dewasa mukallaf wajib memasuki atau memeluk agama Islam dan tetap dalam agama itu untuk selama-lamanya serta melaksanakan segala kewajiban yang berkenaan dengan hukum-hukumnya. Meninggalkan sholat dia haram. Kenapa haram meninggalkan sholat? Karena orang Islam, orang yang di luar agama Islam dia nggak sholat. Setelah dia masuk Islam, ya alhamdulillah. Wa na'udzubillah, kalau orang dia nggak masuk Islam, dia nggak akan mendapatkan selamat. Setiap orang yajibu ala kafatil mukallafin, orang yang udah ngerti yang haram yang halal, yang udah dia bisa kena apa perbuatan yang dilakukan mendapatkan hitung-hitungan Allah, ya, kecuali belum akil baligh. Keterangan hukum Islam itu ada 5 perkara wajib, ialah setiap perkara yang harus dilaksanakan mendapat pahala bila dikerjakan dan mendapat siksa bila ditinggalkannya. Wajib berarti sesuatu yang haram apabila enggak dilakukan sama orang itu berarti dia mendapat dosa. Haram. Kedua haram ialah kebalikan dari wajib. Ya, bila ditinggalkan berpahala. Lihat maksiat, apa mau ke tempat-tempat maksiat, mendingan ke tempat-tempat yang bagus. Kenapa? Karena ada beberapa tempat yang bagus itu diwajibkan hukum untuk kita menempati tempat itu. Misal surga. Dan bila dikerjakan mendapat siksa atau berdosa. Sesuatu yang haram. Sunnah ialah ketiga sunnah. Ya, pertama wajib, kedua haram, ketiga sunnah. Ialah setiap perkara yang baik dikerjakan, bila dikerjakan berpahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah ini kalau dikerjakan dia mendapatkan satu pahala yang lebih besar daripada pahala wajib. Ya, sunnah ini kenapa? Karena dia Nabi Muhammad SAW ini yang memberikan keterangan ini haram, ini halal, ini yang wajib, ini yang haram kepada kita. Ya, sunnah ialah setiap perkara yang baik dikerjakan. Jadi gak bisa sunnah ini sesuatu yang di luar daripada kebaikan, dan kebaikan sunnah itu di atas yang wajib. Ya, di atas yang wajib. Bila dikerjakan berpahala, ya, dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Kalau sesuatu ditinggalkan kita mendapatkan dosa, berarti ada sesuatu di balik sesuatu itu. Wa ila sunnah, kecuali sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, karena pengkhususan, ya, pengkhususan. Sampai Rasulullah dikatakan huwa basyarun lakal basyar. Ya, Nabi ini dia sesuatu, ya, manusia, tapi bukan manusia biasa. Dan manusia itu dikatakan sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk, rupa, sifat dan segala sesuatunya. Makruh ialah kebalikan dari sunnah. Nah, berarti ini sebaliknya sunnah, makruh. Bila dikerjakan tidak berdosa dan bila ditinggalkan berpahala. Enggak sama mubah. Kalau mubah dia boleh dikerjakan. Ya, boleh dikerjakan. Boleh dikerjakan, tapi kalau dikerjakan ada sesuatu nanti sebab-sebabnya. Nah, kalau makruh apabila dikerjakan dia akan menyebabkan sesuatu yang sebaliknya sunnah. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, makruh ini lebih afdal meninggalkan makruh, ya, daripada meninggalkan mubah. Lebih afdal meninggalkan makruh daripada meninggalkan mubah.
Kenapa? Karena di mubah ini suatu hukum tergugurkan dengan hukumnya, maka dibolehkan haram halal, dibolehkan terus makruh ya sunnah begitu. Tapi di atas di sini makruh sesuatu yang kalau kita kerjakan ya dibolehkan sama Allah, tapi ajaib kalau kita tinggal kita dapat pahala. Nah, kenapa? Karena sebalik daripada sunnah. Makruh, yang keempat makruh. Ya, pertama tadi wajib, kedua haram, ketiga sunnah, keempat makruh. Makruh ialah kebalikan dari sunnah. Ya, sebaliknya sunnah. Mafhum mukhalafat daripada sunnah. Bila dikerjakan tidak berdosa, dan bila ditinggalkan berpahala. Salawat ke Nabi Muhammad. Salawat ini sunnah dalam menyebut nama Rasulullah. Terus salawat ini diulang-ulang ini sunnah mutlak. Ya, berarti satu pekerjaan yang dikerjakan lebih daripada pekerjaan yang Allah perintahkan. Nah, ini kita ninggalkan itu kan sayang ya. Makanya kalau kita ninggalkan sunnah berarti kita dihukumi makruh. Na'udzubillah min dzalik. Terus kelima mubah. Ialah setiap perkara yang boleh dikerjakan dan boleh tidak. Nah, ini sesetel subhat segala macam mubah. Kata terus famima yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wa nutku bihi fil hali in kana kafiran wa illa fa fi salati syahadatsani wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang wajib diketahui dan dipercayai secara mutlak ialah membaca dua kalimat syahadat. Seperti yang Al-Fakir bilang tadi, kalau dia orang hidup kepengen selamat manusia, semua manusia ya. Di antara mereka yang wajib diketahui, semua manusia, semua ciptaan Allah manusia bukan jin, dan dipercayai bukan jin ya, dan dipercayai secara mutlak ialah membaca dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kalau malaikat jin enggak mutlak. Kalau malaikat jin binatang ya, tumbuh-tumbuhan ya enggak mutlak. Tapi Allah berikan Allah dalam Al-Qur'an berfirman wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ya, tapi enggak mutlak. Ya kenapa? Karena al-insan manusia ini paling sempurna. Ya, pulang lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, luar biasa. Nah, di antara perkara yang wajib diketahui dan dipercayai secara mutlak, ya harus, nggak bisa enggak. Misal dari mulai Nabi Allah Adam, nggak mungkin semua orang selamat, ya. Tapi kita wajib percaya semua umat Nabi Muhammad, semua makhluk Allah, ya sunatullah segala sesuatunya. Tapi ada yang mutlak yang dimaksud di situ. Di antara perkara yang wajib diketahui dan dipercayai secara mutlak ialah membaca dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah SAW. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan wajib mengucapkan kalimat tersebut ketika itu juga bila orang itu kafir. Nah, jadi makanya dakwah kita nasihati orang, kita menyuruhkan orang untuk ngerti agama Islam, untuk menjadi orang yang membawa hidayah, petunjuk. Ini benar-benar dianjurin dan wajib mengucapkan kalimat tersebut ketika itu juga bila orang itu kafir. Nah, namun bila bukan kafir maka cukup membacanya dalam sholat saja. Nah, kalau kita harus sholat, karena sholat di sana kita syahadat. Keterangan ya, dua kalimat syahadat itu wajib diucapkan dengan lisan dan diiktikadkan dalam hati. Ya, apabila orang pernah membacanya dianggap orang Islam meskipun belum mengerjakan kewajiban lainnya. Ya. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallahul wahidul ahadul awwalul qadimul hayyul qayyumul baqiyud daimul khaliqur raziqur alimul qadirul fa'alul lima yurid.
Mana aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah ialah tujuannya ini apa? Hendaknya kamu mengetahui kita ini punya tujuan ngerti Allah, mempercayai Allah, beriman mengimani Allah dan membenarkan apa segala macam bitahqiq yang ada Allah Subhanahu tahir dalam mukaddimah tadi katakan bahwa tiada yang wajib disembah di alam wujud ini selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Al-Ahad, tidak terdiri dari beberapa bagian dan tidak dapat dibagi-bagi zat dia Allah maupun sifatnya dia Allah, serta tidak bertempat tinggal seperti makhluk-makhluknya dia Allah. Dia yang Maha Awal, dia Allah yang tiada permulaan bagi keberadaannya dia Allah, yang qadim dia Allah, yang hidup dia Allah, yang berdiri sendiri dia Allah, yakni tidak membutuhkan sesuatu dari yang lainnya dia Allah, tidak bergantung kepada selainnya dia Allah. Sebaliknya segala sesuatu membutuhkan dhaif sifatnya, fana dunianya. Manusia itu dhaif, dunianya itu fana, kecuali alamul akhirah, alam dia sudah mendapatkan rezeki orang itu, rezeki zahir batin, dan sangat bergantung kepadanya dia Allah yang maha kekal dia Allah, tiada akhir atau ujungnya dia Allah, yang maha abadi dia Allah, tidak berubah oleh perubahan waktu atau iklim dia Allah, yang menciptakan semua makhluk dia Allah, yang maha memberi rezeki dia Allah kepada setiap makhluk yang hidup, baik untuk kepentingan lahir maupun batinnya seperti keyakinan dan akidahnya. Dia Allah yang berzeki, yang maha mengetahui dia Allah segala makhluknya dia Allah dimanapun ia berada tanpa didahului oleh ketidaktahuan, yang maha kuasa atas segala sesuatu dia Allah, yang mampu membuat segala sesuatu yang dikehendakinya dia Allah. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Innama amru idza arada syai'an, sungguh enggak ada yang bisa menghalangin. Bukan cuma nggak bisa menghalangin, dan memang nggak ada yang bisa menghalangin, karena keyakinan tiada yang dapat menghalanginya atau merintangi dan menghambatnya. Bahkan Imam Abdullah bin Sa'id Tahir katakan seperti itu. Masya Allah, karena wa ma lam yasha lam yaku wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setiap perkara yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan setiap perkara yang tidak dikehendakinya Allah, tidak dikehendakinya ini dikehendaki Allah, pasti tak akan terjadi. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Berserah kepada Allah, dengan syahadat, ikrar menyatakan bahwa dia Allah Subhanahu wa taala. Pertama berserah kepada Allah, terus menyatakan dia Allah Subhanahu wa taala. Semua orang hidup dia berserah kepada Allah, nggak ada kekuatan semua makhluk. Terus dia berserah kepada Allah dan mendapatkan keselamatan bisyahadatin, dengan dua kalimat syahadatnya. Mausufun bikulli kamalin munazzahun an kulli naqsin laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Ia bersifat Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat kesempurnaan dan maha suci dari segala sifat kekurangan. Manusia dhaif, tempatnya fana, tiada sesuatu perkara pun yang menyerupainya. Laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada sesuatu yang menyerupai apa, kayak mau dibuat-buat seperti apa, kita nih ngayalnya paling kuat. Kalau kelihatan kan masih enggak kuat, khayalan yang paling kuat enggak bisa. Tiada sesuatu perkara pun yang menyerupainya. Ia maha mendengar, dikehendakinya sesuai kehendaknya Allah. Berarti khas, wali-walinya Allah, nabi-nabi dan rasul-rasulnya Allah di zaman Nabi Muhammad dan sebelum Rasulullah SAW. Ia maha mendengar akan segala suara tanpa terpengaruh oleh gemuruh dimanapun adanya, meski dalam satu detik. Di sini dikatakan Syekh Nawawi dalam syarahnya, walaupun meski dalam satu detik terdengar olehnya. Cepatnya luar biasa apa segala macam, yang menurutnya dia Allah. Ia maha melihat akan segala perkara yang besar maupun yang kecil, sekecil apapun, dan tidak terhalang oleh sesuatu meskipun getaran hati kita, walaupun di dalam gelap dalam hati. Wa huwal qadimu wa ma siwahu hadithun wa huwal khaliqu wa ma siwahu makhluk. Ia zat yang qadim, yang enggak ada sebelumnya, yang dia awali, yang mengawali,
Ya zat yang kadim yang tiada permulaannya dan tidak diciptakan oleh siapapun. Segala sesuatu ini Allah yang menjadikan. Ketika Allah katakan kun fayakun, ketika surah Yasin itu turun di Habibina Muhammad kepada Nabi Muhammad, di sana Allah katakan kun fayakun. Ketika Allah katakan jadi, maka jadilah. Tiada yang menghalangi kehendaknya Allah. Ya zat yang kadim yang tiada permulaannya dan tidak diciptakan oleh siapapun. Nah, kita kalau ngerti Allah ini yang ciptakan kita nih, termasuk dari kitab Salam Mutafiq ya, Imam Al-Abi Abdullah bin Usaid bin Tahir memberikan khabar dari alim-alim sebelumnya untuk kita ngerti bahwasanya kita diciptakan Allah. Ya, kenapa? Karena segala sesuatu ini diri kita. Kita ngelihat kemarin, ngelihat yang kapan? Berarti karena adanya kita ini ada sesuatu. Oh, kita mikir, apa kita dilahirkan, apa kita anak keturunan, atau kita dari mana segala macam, dari daerah mana apa bukan? Kita di sini fahamkan kepada diri kita bahwa kita Allah ciptakan. Ya zat yang kadim. Jadi nggak ada waktu. Ini abad sekarang tahun 2024, tahun 1445 Hijriah. Abad kemarin Allah nggak ngerti waktu. Allah yang menjadikan waktu itulah. Kita lagi ngomongin Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal qadimu wa ma siwah. Ya. Hadithun wa huwal khaliqu wa ma siwah makhluk. Ia zat yang qadim yang tiada permulaannya dan tidak diciptakan oleh siapapun. Ia berada dengan sendirinya dan segala sesuatu selain Allah adalah baru. Dan Allah hibak, ya Allah ini yang kekal, yakni adanya sesudah tidak ada dan ada yang mengadakan. Ya, yakni adanya sesudah tidak ada dan ada yang mengadakan. Yaitu kalau bukan dia ya, tidak timbul dengan sendirinya. Ia zat yang mencipta dan selainnya adalah makhluk yang dicipta. Ya, kalau yang lainnya kan ada ya, yakni adanya sesudah tidak ada. Dan ada yang mengadakan, dia makhluk ya, tidak timbul dengan sendirinya. Kalau Allah timbul dengan sendirinya ya. Nah, cuman ini disifatkan hadis Allah Musahir, Imam Al-Hadis Allah Musahir, supaya kita ngerti Allah ya zat ya, zat ini mulai apa sifatnya Allah ya, zat itu daripada wujud ya. Nah, ya zat yang mencipta. Nah, terus yang ciptakan kita ya. Nah, dan selainnya adalah makhluk yang dicipta. Huwal khaliqu wa ma siwahu makhluk. Ya, dan selain daripada itu makhluk. Wa kalamuhu qadim kasairi sifatihi li'annahu subhanahu mubayyinun li jami'il makhluqat fi dzati wa sifati wal af'al subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. Perkataan Allah itu qadim, terus ucapannya. Ya, ucapannya ini bukan berarti ngomong kayak kita, bukan. Perkataan Allah itu qadim, ayat-ayat apa segala macam bukti-bukti kebesaran, gempa, musibah, kesenangan hati yang luar biasa, melihat keajaiban apa, itu termasuk ayat atau ucapannya ya, perkataannya. Wa kalamuhu qadim, kalamnya, kalam Allah, perkataan Allah itu qadim seperti semua sifatnya. Oh, karena sempurna Allah ya, nah sempurna. Sebagaimana zatnya pun qadim, sebab sifat itu selalu beserta zat. Seperti putihnya kain selalu melekat pada kainnya, karena sesungguhnya Allah itu maha suci, berbeda dengan seluruh makhluknya dalam zat, sifat dan perbuatannya. Maha suci Allah dan maha luhur dari perkataan anggapan orang-orang yang zalim. Di antara mereka ada yang beranggapan bahwa Allah itu berjalan, beranak atau beristri dan sebagainya ya. Ini orang apa fasik. Nanti begitu di akhirat dia seumpamakan di akhir hidup, akhir hayat dia seumpamakan Allah dengan suatu benda, dengan suatu keadaan ya. Terus dia akan berani ini orang apa ini fasik, termasuk fasik daripada orang fasik. Ya, di atas fajir fasik itu. Di antara mereka ada yang beranggapan ya, mereka orang-orang fasik itu beranggapan Allah berjalan ya, beranak atau beristri dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Wa mana ya, terakhir wa ma'na ashhadu anna Muhammadar Rasulullah an ta'lama wa ta'takida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf al-Quraisy sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa rasuluhu ila jami'il khalqi
Adapun makna aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, yaitu bahwa kamu harus mengetahui, mempercayai, membenarkan dan beriman bahwa yang mulia Nabi kita Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf dari suku bangsa Quraisy itu adalah hamba Allah dan utusannya untuk semua makhluk, termasuk manusia dan jin. Ya, ini di akhir ya, dan jin. Berbeda dengan Rasul atau Nabi lainnya yang diutus hanya untuk kaumnya saja. Termasuk yang tadi Al-Fakir sebutkan tentang sunnahnya Rasulullah ya, begitu hebatnya sunnah Nabi Muhammad SAW ya. Nah, sampai seorang itu dia dinyatakan ngerti agama, memeluk agama juga dia setelah dia sebut nama Nabi Muhammad, bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, yaitu bahwa kamu harus mengetahui ya, harus mengetahui ini di sini sesuatu yang orang itu bakalan mendapatkan suatu hukum yang tadi Imam Habib Allah Muslim Tahir katakan wajib, haram ya. Selama belum dia mendapatkan itu, dia mendapatkan nas, keterangan yang Allah tentukan, hadza fulan ini orang enggak benar ya, karena belum memeluk agama Islam. Nah, setelah dia ngerti, dia berpegang kepada akidahnya. Terus jin. Terus baru jin. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Nah, Allah jadikan jin ini pertama. Ya, Allah jadikan jin pertama, terus manusia. Cuman dalam kesempurnaan ciptaan Allah, manusia. Nah, jadi lain. Kalau kita bahas apa yang diciptakan Allah dulu, pertama malaikat, ya, terus baru jin, ya, baru manusia. Nah, kalau kita bahas ciptaan, tapi yang mana lebih utama? Ya, manusia. Maka di saat Allah memberikan hidayah taufik itu kepada Rasulullah Nabi Muhammad untuk kita umat, untuk kita ngerti agama Rasulullah, dia turun malaikat Jibril kan ya ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan segumpal darah al-alaq ya, dalam ayat pertama yang turun di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Nah, segumpal darah itu memang bangsa jin, malaikat, wallahu alam, kita enggak ngerti seperti apa bentuk, apa rupa zahir ya. Nah, tapi mungkin di bangsa jin. Ya, di bangsa jin ada darahnya, ada al-alaq, segumpal darah. Kenapa? Karena dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Hatta walaupun seperti itu keterangan yang Allah berikan, tapi keterangan yang ini yang Allah tentukan untuk bagaimana derajat manusia, keutamaan manusia. Bahkan terus Allah perintahkan kita untuk syahadat. Nah, syahadat kita bersyahadat syahadatain. Kalau dia Allah yang menciptakan kita, dia Rasul utusan Allah kepada kita. Nah, insyaallah kalau kita menjalankan apa yang Allah perintahkan, yang tadi dihukumi, yang wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, ya, dan seterusnya. Daripada itu kita taat, kita ngerti yang haram kita tinggal, yang wajib kita kerjakan, insyaallah kita mati husnul khatimah, hidup senang dunia akhirat. Nah, itu berkah. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah Ramadan, kita mendapatkan berkah Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kita mendapatkan berkah syarah Sulamut Taufiq Inil Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah mereka radhiyallahu anhum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.